Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada atau pemirsa berada. Salam berjumpa kembali dalam Ujar, Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Yusika Riendi, dosen program studi ilmu hukum Universitas Pamulang, yang mana akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Lembaga Kepresidenan. Adapun materi yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan, yang pertama terkait dengan model-model lembaga kepresidenan, kemudian yang kedua maksud saya adalah presiden dan wakil presiden. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai model-model lembaga kepresidenan. Selain sebagai kepala pemerintahan, istilah presiden juga mengacu pada gelar bagi kepala negara. Sistem presidensial biasanya dapat memiliki dua posisi sekaligus, yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara, seperti di Indonesia dan di Amerika. Dapat dilihat dalam penyajian beberapa model kelembagaan kepresidenan, antara lain model sistem presidensial. Model presidensial di Indonesia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, presiden, pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Kemudian presiden, penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat atau yang kita kenal dengan istilah DPR. Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh parlemen, melainkan disumpah di hadapan MPR ataupun DPR. Dalam praktik dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan pada parlemen atau MPR walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih yang kita kenal dengan istilah KPU gitu. Kemudian selanjutnya presiden memangku jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih 2 kali masa jabatan berturut-turut. Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan, tetap jabatan tersebut paling lama adalah 10 tahun berturut-turut. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui impeachment atau pemakzulan karena alasan diantaranya melakukan pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat dan perbuatan tercela. Kemudian model yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer. Model ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Presiden dalam sistem parlemen lazimnya dipilih dan diangkat oleh dan atau menyertakan Badan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat dengan berbagai modifikasi. Presiden tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Kabinetlah yang kemudian bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Presiden semata-mata sebagai kepala negara, bukan sebagai penyelenggara kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol dan lebih banyak melakukan tugas-tugas seremonial dan beberapa tugas dalam lingkungan serta hak konstitusional yang bersifat prerogatif. Sahabat Ujar, kita lanjutkan ke materi presiden dan wakil presiden. Yang pertama, presiden sistem yang dianut
berdasarkan Konstitusi Undang-Undang 1945, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kewenangan yang ditetapkan dalam pasal-pasal seperti pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Pasal 11 mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan duta besar dan konsul oleh Presiden. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden. Dan kemudian pasal 15 mengenai kewenangan Presiden memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Menurut pendapat yang disampaikan Sirajuddin dan kawan-kawan, kekuasaan dan kewenangan Presiden dalam pemerintahan sangatlah luas, seperti dalam kekuasaan Presiden dalam wilayah eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang, yang mana diantaranya meliputi kekuasaan administratif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan militer. Kemudian ada kekuasaan diplomatik dan kekuasaan darurat. Dari penjelasan tadi jelas bahwa kekuasaan Presiden sangat luas, meliputi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan demikian, telah terlihat bahwa posisi dan jabatan Presiden sangat terkait erat dengan pemerintahan, di mana dalam lapangan hukum administrasi negara menyebutkan bahwa Presiden adalah ketua dari pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial yang berkembang pada negara-negara demokrasi modern, bahwa kedudukan kekuasaan Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Yang mana merupakan sistem ini dianut dalam sistem konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang 1945, maksud saya Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, di mana kekuasaan ini kemudian juga diikuti oleh kewenangan legislasi berupa pengajuan rancangan undang-undang kepada DPR dan penetapan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan lain Presiden dalam konstitusi juga dijelaskan lebih lanjut pada pasal 11 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai, serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Di pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya, kemudian di pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan duta besar serta konsul, kemudian pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi, kemudian pasal 15 mengenai pemberian gelar tanda jasa, beserta kehormatan lainnya, dan pasal 16 kewenangan Presiden membentuk sebuah dewan pertimbangan. Ya. Dalam hal keperluan administrasi pemerintahan yang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat, dikenal adanya prinsip phrases, Emerson, ya, maaf kalau saya penyampaiannya salah ya, tapi itu seperti itu. Jadi ada yang dikenal dengan phrases Emerson itu dari Jerman, Fouvier Discorrectionnaire dari Prancis, kemudian yang dari Inggris itu ada Discretionary Power. Nah, kemudian Belanda Vrijbestur, yang artinya sebenarnya Presiden ini dapat melakukan pembuatan pengaturan regulasi. Jadi membuat sebuah adanya regulasi peraturan.
terkait dengan kebijakan untuk menjalankan sebuah tugas-tugas dan menjalankan kinerjanya. Sedangkan secara istilah, Freses Ermesen berarti kebebasan presiden dalam bertindak terkait inisiatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh presiden yang bersifat mendesak untuk memberikan solusi terkait kesejahteraan dan kepentingan umum. Doktrin ini didasarkan pada filosofi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, ya. Maka si doktrin ini merupakan tindakan penjabat sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak untuk melakukan tindakan yang tidak terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dan pengertian ini yang tadi saya sampaikan adalah membentuk peraturan yang belum ada aturannya atau melaksanakan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian, Freses Ermesen menjadi sebuah penyebab implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya terkait dengan wakil presiden. Ya. Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah presiden yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden. Sebagaimana pasal 4 ayat 2 dan Menteri-Menteri Negara pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI lah gitu ya. Wakil presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu presiden. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh wakil presiden. Sehingga semua tugas wakil presiden digantungkan pada pemberian dari presiden. Penyebutan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan dalam pasal pasal 3 ayat 2 dan 3 tentang pelantikan presiden dan atau wakil presiden serta pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pasal 4 ayat 2 presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Kemudian pasal 6 tentang persyaratan calon presiden dan atau wakil presiden. Kemudian pasal 6A tentang tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Kemudian pasal 7A tentang pemberhentian presiden. Pasal 7B tentang pengajuan impeachment presiden dan atau wakil presiden oleh DPR. Pasal 8 tentang keadaan presiden berhalangan sementara atau tetap digantikan oleh wakil presiden atau oleh menteri. Pasal 9 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Umpam Mengajar. Oke, sahabat Ujar, selanjutnya kita bahas tentang pertanggungjawaban wakil presiden dalam Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketetapan MPR tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden. Selama ini tugas wakil presiden diberikan oleh presiden, sehingga logis manakala wakil presiden bertanggung jawab kepada presiden. Penjelasan Undang-Undang Dasar ini hanya menegaskan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Dari penjelasan ini, jelas sekali bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang mengendalikan adalah presiden. Maka presidenlah yang memiliki tanggung jawab secara penuh, sementara wakil presiden bertanggung jawab kepada presiden atas dasar merupakan pembantu daripada presiden. Membebaskan wakil presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara yang berdemokrasi.
Oke, baiklah. Setelah tadi kita membahas bersama tentang presiden dan wakil presiden, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga kepresidenan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Hal ini, presiden sebagai pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden merupakan penentu yang baik dan buruknya pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian kekuasaan presiden merupakan kekuasaan yang sangat luas, dapat meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kedudukan presiden sebagai pimpinan eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk mengadakan rekrutmen dan mengisi bidang pemerintahan atau kabinet yang dipimpinnya. Di antaranya adalah menteri-menteri, kemudian ada menteri koordinator, menteri negara, dan pejabat setingkat dengan menteri. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah dapat membuat peraturan pelaksana undang-undang dan memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Kekuasaan presiden dalam bidang yudikatif adalah presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, dan presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas dan peran wakil presiden adalah membantu presiden saja. Tidak ada tugas khusus yang dibebankan oleh undang-undang terhadap wakil presiden. Wakil presiden menjalankan tugas manakala ditugaskan oleh presiden saja, atau dalam bahasa lain, wakil presiden sebagai ban serep atau pengganti pada saat presiden berhalangan hadir. Wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, satu pasangan dengan presiden dilaksanakan pada saat mekanisme pemilu secara demokratis. Maka presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR, dan DPR akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat semasa periode pemimpinannya atau masa kepemimpinannya. Rakyat yang langsung menilai apakah kepemimpinannya dapat dilanjutkan lagi di periode yang akan datang atau cukup satu periode saja. Karena dalam kepemimpinannya itu pasti nanti ada perubahan atau tidak sesuai dalam pelaksanaan realisasi janji-janji semasa kampanyenya. Presiden dan wakil presiden masa dalam kepimpinannya dibatasi hanya 5 tahun. Waktu dalam satu periode itu hanya 5 tahun dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya selama 5 tahun. Hak menjadi presiden dibatasi 2 periode menjadi 10 tahun maksimal dan menjadi presiden selama paling lama 10 tahun.